Kemudian setelah itu silahkan copy ke bawah. Ya. Jadi yang tercapai kalau kita lihat ada 7 yang tidak tercapai, ada 3. Itu menggunakan if. Oke, yang ketujuh adalah rumus VLOOKUP. Langsung saja kita tulis VLOOKUP, kemudian kita masuk ke K adalah key yang mau kita cari, kemudian blok database-nya. Ini database. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmin dari channel Berbagi Kebaikan. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara menggunakan rumus Excel dengan cepat dan mudah, dan tentunya menyenangkan. Oh ya, tutorial Excel ini adalah part yang ke-1. Ya, memang tidak semua orang bisa menggunakan formula atau rumus Excel dengan cepat dan mudah. Maka sekali lagi saya akan tunjukkan dan ikuti pelan-pelan supaya bisa langsung diaplikasikan. Kita akan bahas yaitu rumus Excel penomoran secara otomatis. Kemudian menggunakan formula sum atau penjumlahan data. Kemudian konta menghitung sel yang terisi. Kemudian yang keempat COUNTIF atau menghitung sel yang kita inginkan. Yang kelima yaitu kita akan mencoba menghitung rata-rata. Yang keenam yaitu if, membandingkan dua kondisi atau lebih. Yang ketujuh yaitu VLOOKUP, mencari database yang kita inginkan atau memanggil data yang kita inginkan. Yang kedelapan adalah lower, yaitu bagaimana cara mengecilkan huruf dari huruf besar ke huruf kecil. Kemudian kita juga akan upper, bagaimana menuliskan huruf kecil menjadi huruf besar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah proper. Ini yang yaitu merubah awal kata menjadi huruf besar. Nah, di part yang pertama ini kita akan bahas 10 rumus Excel yang sering kita gunakan. Ikutin terus, pelan-pelan, jangan di skip, dan silahkan Bapak Ibu dukung like, subscribe, dan share. Oke, kita langsung ke tutorial. Ya, yang sering kita gunakan dalam membuat tabel, biasanya kita membuat penomoran. Biasanya kita tulis angka 1, kemudian 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Tapi saya akan menunjukkan bagaimana ini bisa dilakukan lebih cepat. Pertama, sama dengan, kemudian silahkan ke kursor nomor 1, ditambah angka 1, kemudian enter. Nah, ini sudah angka 2. Kemudian untuk melanjutkan ke bawah, Bapak Ibu bisa tarik ke bawah. Oke, bagaimana kalau angka 5 ini kita ganti 1? Maka ke bawahnya akan ngikutin angka, lalu ditambah angka 1. Itu cara membuat penomoran. Kalau belum paham, sekali lagi pelan-pelan dan praktekkan. Yang kedua, formula atau rumus Excel yang sering kita gunakan adalah penjumlahan dari sebuah tabel.
kita akan melihat penjumlahannya. Kita contohkan, ini tabel nilai evaluasi kinerja. Kita akan melihat jumlahnya per kabupaten berapa, provinsi berapa, kemudian pusat berapa. Caranya, klik di bawah, sama dengan tulis sum, kemudian kurung buka, kemudian blok dari atas sampai bawah. Kemudian jangan lupa dikurung tutup. Terus enter. Ya, sudah tahu jumlahnya. Kemudian caranya juga bisa, ini ditarik ke kanan juga bisa. Oke. Atau mau di-copy, kemudian kopikan. Bisa juga. Bisa juga di-copy, kemudian Bapak klik kanan, pilih formula. Hasilnya akan sama. Nah, ini saya sertakan rumusnya. Oke. Yang ketiga, kita akan aplikasikan rumus konta. Rumus konta ini sering kita menghitung sel, kolom, atau baris yang berisi. Atau kita ingin mengetahui kalau ini adalah jumlah orangnya 10, apa sih nilai evaluasi kabupaten yang sudah kita isi? Ya, kita tunjukkan. Pertama, pilih sini, sama dengan, kemudian tulis konta, atau diklik di bawah, ini juga bisa, konta. Kemudian, kurung buka, di blok, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, hasilnya adalah dari 10 orang ternyata datanya yang baru diisi 8. Kita kopikan ke kanan. Kalau kita ini rubah misalnya jadi 50, kita isi 50, berarti 9, tinggal 1 orang. Kalau ini kita hapus 2, berarti 7 orang. Silahkan, kalau ada kesulitan, komen, ditulis di komen, nanti akan kita kasih tahu lebih lanjut. Bisa juga, ini yang sering dilakukan ketika untuk cepat membedakan mana yang terisi atau tidak. Ini kalau kita warnai juga lebih bagus. Ya, kelihatan. Ya, yang kosong mana? Misalnya kini kita ngasih 80. Ya. Ini 60. Ini 70. Ya, ketahuan. Ini nanti kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian kita gunakan CONIF. CONIF sering digunakan untuk menghitung sel yang memenuhi kriteria. Contohnya kita ingin di tabel ini, kita ingin melihat berapa sih jumlah laki-lakinya, berapa sih jumlah perempuannya. Dan ya, CONIF, kita buka kurungnya, kemudian di blok, ya. Kemudian titik koma. Ya, titik koma. Kita ingin mencari laki-lakinya berapa. Tanda petik di atas, kemudian kita tulis L. Ya, L. Jadi kita hanya mencari yang laki-laki. Tanda petik, kemudian tutup kurung. Setelah itu enter. Ya. Berarti dari sini laki-lakinya ada 7. Kalau kita hapus ini, laki-lakinya tinggal 6. Kalau kita hapus ini, tinggal 4. Ya. Itu cara untuk menggunakan rumus CONIF. Kemudian kita cari yang perempuan. Sama, bisa dikopikan ke bawah. Kemudian enter, kemudian dicek ke atas. Nah, ini kalau kita kopikan ke atas, maka dia akan turun. Maka kita naikkan 1.
Nah, setelah itu L-nya kita ganti P. Ya, perempuannya ada 3. Kalau kita ganti ini P, maka perempuannya jadi 4. Kalau ini kita jadikan L lagi, berarti laki-lakinya menjadi 7. Ya, rumusnya juga sudah saya taruh di bawah. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan average atau menghitung rata-rata. Kita di tabel ini akan menghitung rata-rata per kabupaten nilainya berapa, kemudian rata-rata nilai per orangnya berapa. Oke, lanjut. Caranya sama dengan caranya selalu mulai sama dengan average average, kemudian blok data yang dibutuhkan, tutup kurung, kemudian enter. Ada yang salah? Apa yang salah? Yang salah adalah ini. Oke, kita kemudian copy saja ke kanan. Kemudian kita ingin mencari rata-rata per orangnya, nilai per orangnya, yaitu kita sarmin di sini. Rata-ratanya berapa nilainya? Tulis average, kemudian kita kopikan ke bawah. Ya. Ini cara mencari rata-rata. Silahkan dipraktekkan. Kalau ada kesulitan, silahkan komen. Kemudian kita masuk ke formula yang sering kita gunakan, yaitu if. If ini digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Ya. Langsung sama dengan jika nilai rata-rata ini kita ke H kurang dari 80, misalnya titik koma, kalau kurang dari 80 dia tidak tercapai atau tidak tercapai. Kalau lebih besar dari 80 titik koma, maka tercapai. Kemudian enter. Ya. Kemudian setelah itu silahkan copy ke bawah. Ya. Jadi yang tercapai kalau kita lihat ada 7 yang tidak tercapai, ada 3. Itu menggunakan if. Oke, yang ketujuh adalah rumus VLOOKUP. Langsung saja kita tulis VLOOKUP, kemudian kita masuk ke K, adalah key yang mau kita cari, kemudian blok database-nya. Ini database-nya ya. Kemudian koma, titik koma, kita ingin mencari namanya ya, namanya di kolom 2. Berarti 2 tutup kurung, ditutup. Enter. Nah, ini namanya kalau kita pilih angka 1, kalau angka 3, angka 5, angka 6, namanya sudah sesuai dengan pencarian database ini. Oke, kita coba kopikan ke bawah. Nah, kalau kita kopikan ke bawah, ini tidak diketahui ya, artinya ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan, kita cek formulanya, kita cek di sini. Nah, ini harus kita kunci dengan menekan F4. Nah, begitu juga database-nya ini kita kunci, kita klik di sini, ya, atau kita blok boleh, kemudian kita pilih F4. Nah,
Kita lock artinya supaya tidak berubah datanya. Nah, kemudian kita kopikan ke bawah sekarang. Nah, kenapa ini semuanya masih nama Alfi? Yang nomor 6, coba kita, karena yang kita pilih jenis kelamin kolom berapa tadi? Nah, jenis kelamin kolom 3. Berarti ini kita ganti 3. Nah, kemudian kabupaten kita ganti kolom 4. Provinsi kita ganti 5. Ya. Pusat kita ganti 6. Nah, nilai rata-rata berapa? 7. Kolom ke-7. Nah, kemudian untuk predikatnya kolom ke-8. Nah, oke, kalau kita misalnya ingin mencari nama Sarmin misalnya. Nah, ini sudah keluar nilainya. Berarti 83 tercapai. Yang tidak tercapai kita lihat Laras Wulan misalnya. Kita nomor 3. Nomor 3 sini. Ya, tidak tercapai. Kemudian kita lihat lagi nomor 9 yang tidak tercapai. Ya, namanya Mahar. Itu rumus lookup yang sering kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke formula yang ke-8 yaitu lower. Lower ini sering kita gunakan untuk mengecilkan huruf ya. Biasanya kalau kita merubah huruf besar begini, bagaimana cara ubahnya kecil ya, kita pakai formula lower. Kita sama dengan lower, kemudian kurung buka, kemudian kita arahkan ke yang mau kita jadikan huruf kecil semua, tutup kurung, kemudian enter. Ya, ini sudah menjadi huruf kecil semua. Kebalikannya, kita ingin merubah huruf kecil menjadi huruf besar, yaitu menggunakan formula upper. Ya, ketik upper sama dengan ya, upper kurung buka, kemudian kita tutup. Ya, semuanya sudah berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Kemudian yang ke-10 yaitu proper. Nah, ini yang sering orang masih jarang tahu. Proper ini adalah digunakan untuk merubah huruf. Setiap katanya di awalnya adalah huruf besar. Kita ketik proper, kemudian kita arahkan ke kata yang kita rubah, kemudian enter. Ya, setiap kata diawali dengan huruf besar. Itu teman-teman semua, semoga formula Excel yang singkat ini bisa membantu kita. Ya, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Ketemu kembali di tutorial Excel berikutnya. Silahkan yang baru berkunjung atau yang sudah berkunjung, dukung channel Berbagi Kebaikan dengan like, subscribe, dan bila bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.